bi'ahli sumbarallah ada. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi wa rafa'a anna bihi hadzal waba wal bala wal aswa wal fahsya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta famas sahihu indaka fi haddil hadd. Jikalau kamu bertanya apa yang benar menurut kamu tentang definisi. Yang benar menurut kamu soal definisi itu bagaimana? Kalau kamu bertanya seperti itu, fa'lam, maka ketahuilah anna kullaman, bahwa sesungguhnya setiap orang talabal ma'aliya minal alfadhi, yang mencari makna-makna dari lafal-lafal, doa maka dia akan sia-sia, wahalaka dan binasa. Wakanah, dan ada siapa man atau kulaman, kaman adalah seperti orang istajabara al-maghriba, yang membelakangi arah barat, wa huwa yatlubuhu, sementara dia itu mencari arah barat. Sama dengan orang yang menghadap ke timur, sementara yang dicari adalah barat. Orang yang mencari makna dari lafal itu salah, ya kan? Mencari makna dari lafal itu salah. Sama salahnya dengan orang yang mencari barat, sementara dia menghadap ke timur. Wa man qarrara al-ma'aniya awalan, barang siapa yang telah memastikan, menetapkan makna-makna pertama kali, ditancap si aklihi di dalam akal pikirannya eman, summa adba'a al-ma'aniya al-alfadha, kemudian mengikutkan kepada makna-makna, kepada lafal-lafal. Ini mestinya al-alfadha ini maf'ul awal ini. Artinya lalu makna-makna itu diikuti oleh lafal-lafal. Mestinya mencari makna dulu. Setelah makna itu ketemu, tertancap di dalam akal, baru diikuti oleh lafal. Barang siapa menetapkan makna-makna lebih dulu di dalam akal pikirannya, kemudian makna-makna itu diikuti dengan lafal-lafal, faqad ihtada, maka sungguh-sungguh mendapat petunjuk siapa mana, baru benar itu. Jadi makna dulu dicari. Bagaimana caranya makna? Misalnya bagaimana caranya untuk tahu maknanya as-sajarah? Ya, melihat sajarah dulu. Dilihat sajarah, dengan melihat sajarah tahu maknanya sajarah itu. Sajarah itu apa? Sajarah itu apa? Fal nuqarrir al-ma'aniyah, maka marilah kita menetapkan makna-makna. Fanaquduh, maka kita selanjutnya mengatakan as-say'u lahu fil wujudi arba'u maratibah. As-say'u, adapun sesuatu, lahu ialah bagi syai', fil wujudi di dalam wujudnya, arba'u maratibah, adapun 4 tingkatan. Artinya
sesuatu di dalam wujudnya itu memiliki 4 tingkatan. Tiap-tiap sesuatu dalam wujudnya memiliki 4 tingkatan. Al-ula, adapun tingkatan yang pertama, al-martabatul ula. Hakikatuhu adalah hakikatnya syai fi nafsihi, di dalam dirinya syai, itu tingkatan yang pertama. Seperti dalam contoh tadi, ketika kita melihat pohon, tahu maknanya pohon, bahwa pohon itu adalah tumbuhan yang berdiri di atas tangkai, itu kan maknanya. Tahu hakikatnya dulu. Asalnya tu adapun martabat yang kedua, subutu misali hakikatihi adalah keberadaan gambaran hakikatnya syai fil dhihni, di dalam pikiran. Setelah kita tahu hakikatnya sajarah misalnya, lalu gambaran hakikatnya sajarah itu tergambarkan di dalam akal pikiran. Menemukan hakikatnya sajarah lalu tertanam di dalam pikiran. Wa huwa, adapun misalu hakikatihi, adapun gambaran hakikatnya sesuatu, alladzi adalah sesuatu yu'abbaru anhu bil ilmi, yang diungkapkan anhu apa tentang ladzi, diungkapkan dengan istilah ilmu. Jadi gambaran hakikat sesuatu yang berada di dalam akal pikiran itu yang disebut dengan ilmu. Oh, sajarah seperti itu. Itu tingkatan yang kedua. Asalnya satu, adapun martabah yang ketiga, ta'lifu sautin adalah menyusun suara. Bihurufin, dengan menggunakan huruf-huruf, tadullu alaihi, yang menunjukkan alaihi atas lisan itu. Gambaran hakikat tertanam di dalam pikiran. Kemudian kita menyusun huruf-huruf. Kita membuat ungkapan, dinyatakan dengan pakai lisan, ya kan? Apa yang tertanam di dalam pikiran kita ucapkan. Wa huwa, adapun ta'lifu sautin, al-ibaratu adalah ungkapan, ad-dallatu 'alal misali alladzi fin nafsi, yang menunjukkan pada gambaran yang ada di dalam akal pikiran, yang ada di dalam jiwa. Apa yang ada di dalam akal pikiran itu diungkapkan melalui kata-kata. Ar-rabi'atu, adapun martabat yang keempat, ta'lifu rukumin, adalah menyusun angka-angka. Tudraku bihasatil basari, yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Dalatin alal lafzi, yang menunjukkan pada lafaz. Lafaz itu kan yang diucapkan, ya. Apa yang ditulis, apa yang berupa ucapan itu kemudian ditulis. Wa huwa, adapun ta'lifu rukumin, al-kitabatu adalah tulisan. Itu 4 langkah. Yang pertama, tahu hakikat sesuatu. Setelah mengetahui hakikat sesuatu, lalu dimasukkan dalam akal pikiran hakikat itu. Setelah itu diungkapkan menggunakan kata-kata. Kemudian tidak cukup dengan diungkapkan kata-kata, tapi ditulis dalam bentuk tulisan. Fal kitabatu tatba'ul lafz, maka adapun tulisan itu mengikuti lafal. Ada yang tatba'ul lafz atau mungkin taba'un lil lafz. Ada yang taba'un lil lafz. Tulisan itu setelah ucapan, gitu. Itadullu alaihi, karena menunjukkan apa kitabah alaihi atas lafaz. Wal lafzu yatba'ul ilma, adapun lafaz ucapan mengikuti ilmu. Artinya ungkapan pakai lisan itu setelah ada ilmu yang ada dalam akal pikiran, kan mengungkapkan yang ada dalam akal pikiran.
Il yadullu alaihi, karena menunjukkan apa lafal alaihi atas ilmu. Wal ilmu, adapun ilmu, yadba'ul makluma, ikut kepada yang diketahui. Pengetahuan mengikuti kepada apa yang diketahui. Yang diketahui kan hakikat itu. Il yutabiquhu wa yuwafiquhu, karena berkecocokan apa ilmu hu kepada maklum, wa yuwafiquhu, dan berkecocokan apa ilmu kepada maklum, ilmu pengetahuan maklum yang diketahui. Ada 4 tingkatan. Wa hadhil maratibu al-arba'u, adapun tingkatan-tingkatan yang 4 ini mutatabiqatun adalah berkecocokan satu sama lain, antara hakikat, antara gambaran hakikat, antara ungkapan lisan dan ungkapan tulisan, itu mutatabiqah, berkesesuaian, mutawaziyatun, berkesesuaian atau paralel. Illa annal awwala ini mawjudani hakikiyani, hanya saja adapun dua yang pertama adalah hakikat sesuatu dan gambarannya di dalam pikiran. Itu adalah yang pertama. Dua yang pertama itu adalah dua mawjud yang hakiki, benar-benar hakiki. Adalah sesuatu yang mawjud yang hakiki. Dikatakan mawjudani hakikiyani la yaktalifani bil asari wal umami, yang tidak berbeda apa dua itu dengan sebab perbedaan zaman dan bangsa. Hakikat sajarah dan apa yang digambarkan di dalam akal pikiran kan tidak akan berubah-ubah di mana saja dan kapanpun saja, tak berubah-ubah. Wal akhiraini, sementara wa annal akhiraini, dan sesungguhnya dua yang akhir, uhma al-lafdhu wal kitabatu, yaitu lafal dan tulisan. Lafal itu ucapan dan tulisan. Yakhtalifani bil asari wal umami, adalah berbeda apa dua yang akhir dengan sebab perbedaan zaman dan bangsa. Kalau hakikatnya syarat dan gambarannya di dalam akal pikiran tak berbeda antara dulu dan sekarang. Antara orang Indonesia dan orang Amerika sama. Tapi dalam soal ungkapan, baik ungkapan tulisan maupun ucapan bisa berbeda. Di annahuma mawdu'ani bil ikhtiyari, karena sesungguhnya dua yang terakhir atau lafal dan kitab itu dibuat dengan ikhtiar manusia. Walakinnal awda'a, akan tetapi adapun posisi-posisi, wa in ikhtalafat suwaruhuma, walaupun berbeda-beda apa formatnya awda', fahiyah, maka adapun awda' muttafiqatun, adalah sama. Fi annaha, dalam soal bahwa sesungguhnya awda' innama qusida, hanya saja dimaksudkan biha dengan awda', dimaksudkan mutabaqatul haqiqati, apa kesesuaian dengan hakikat. Jadi tulisan sesuai dengan yang diucapkan, ucapan sesuai dengan yang dibayangkan dalam pikiran, yang ada dalam pikiran kan sesuai dengan hakikat itu. Wa ma'lumun, dan adalah maklum, annal haddah, bahwa sesungguhnya had, kembali kepada definisi, ma'khudun minal man'i, itu diambil dari man'i. Artinya had itu secara bahasa kan al-man'u, ya, mencegah. Had itu mencegah. Wa inna mastu'ira, dan hanya saja dipinjam apa had
dipinjam di hadhil ma'ani untuk makna-makna ini. Makna-makna ini tadi itu 4 langkah itu dimusyarakatihi karena bersama-samanya man'i fi makna man'i di dalam makna man'i. Had itu ya bermusyarakah dengan man'i dalam soal maknanya. Fandur alman aina tajiduhu fi hadhil arba'ati. Coba kamu melihat tentang pencegahan, di mana kamu akan mendapatkan pencegahan di dalam yang 4 ini. Ada 4 makna tadi itu. Kalau kamu mencari man'u, kira-kira akan menemukan di dalam martabat yang mana? Jawabannya menemukan di dalam kesemuanya. Kita temukan di dalam martabah ula, martabah tsaniyah, martabah salisah, dan martabah rabi'ah. Man'u itu kita akan menemukannya di dalam yang 4 itu. Fa in ibtada'ta bil haqiqati, bila mana engkau memulai dengan hakikat, katakanlah hakikatnya sajarah. Kita akan tahu hakikat sajarah kalau melihat sajarah. Bila mana engkau memulai dengan hakikat, lam tasukka, kamu tentu tidak ragu. Fi annaha, bahwa sesungguhnya hakikat hasiratun lisai, adalah mengurung ini ya mengurung akan sesuatu, membatasi kepada sesuatu, maksusatun bihi, lagi tertentu bagi syai'. Setelah kita tahu hakikatnya sajarah, kita tidak ragu bahwa hakikat sajarah itu adalah membatasi. Ini sajarah itu adalah nabat, bukan batu, ya, bukan emas. Itu kan makna namanya. Artinya tidak memasukkan emas, yang masuk hanya nabat itu. Il haqiqatu kulli syai'in khassiyatuhu, karena adapun hakikat tiap-tiap sesuatu adalah karakteristik daripada sesuatu itu. Hakikat daripada sajarah adalah karakter daripada sajarah. Karakter daripada sajarah itu tak lain adalah tumbuhan. Tumbuhan tapi bukan tumbuh di bawah, akan tetapi yang berdiri di atas akarnya, itu kan khosiahnya. Oleh karena itu tidak masuk pohon semangka, ya kan? Itu namanya man'u itu. Karena hakikat tiap-tiap sesuatu adalah khosiyahnya, karakteristiknya. Allati khosiyah, allati lahu, yang dimiliki oleh kullu syai'in, wa laysat li ghairihi, dan tidak ada apa khosiyah itu bagi selain kulli syai'in. Karakteristiknya yang hanya dimiliki dia, tidak dimiliki yang lain, ya kan? Kalau masih kata-kata nabat masih masuk pohon semangka, kan? Tapi ketika ada qaimun ala sakin, berdiri di atas tangkai, keluar namanya pohon semangka. Itu yang namanya haddu itu. Fa idzan al haqiqatu jami'atun mani'atun. Dengan demikian hakikat itu adalah bisa jami, bisa mani. Hakikat itu artinya jami itu memasukkan sesuatu yang memang harus masuk. Mani artinya mengeluarkan sesuatu yang memang tidak bisa ada di dalam. Itu karakter daripada definisi. Itu kita baru melihat hakikat sesuatu, belum melihat gambaran yang ada dalam akal pikiran dan seterusnya. Wa idza nadarta ila misalil haqiqati wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi